Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Fri Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Duel 2 geng pelajar yang disiarkan secara langsung di media sosial di Kabupaten Sukabumi berakhir tragis. 1 orang pelajar tewas ditusuk senjata tajam. Belasan kontrakan dan sejumlah bengkel di kawasan Jalan Soekarno-Hatta di Kota Bandung ludes dilalap api. Seorang pria Parubaya babak belur dihajar warga usai dicurigai menculik anak di Kabupaten Cirebon. Seorang pelajar tewas dengan luka tembus pada bagian dada akibat ditusuk senjata tajam akibat berduel dengan pelajar lain di Kabupaten Sukabumi. Ironisnya, duel antara pelajar disiarkan langsung oleh rekan korban melalui media sosial. Polisi telah menetapkan 15 anak berhadapan dengan hukum. Kegelapan malam di daerah Caringin, Kabupaten Sukabumi pecah setelah belasan pelajar terlibat duel maut pada Kamis malam pekan lalu. Dari video yang disiarkan secara langsung oleh para pelaku melalui media sosial, duel berlangsung sengit 2 lawan 2. Pada rekaman terdengar suara sorakan dari rekan pelaku agar korban segera dihabisi. Akibatnya 1 pelajar berusia 16 tahun tewas akibat ditusuk senjata tajam, pisau dan celurit hingga tembus pada bagian dada. Para pelaku sengaja menyiarkan duel maut secara langsung di media sosial agar mendapat perhatian dan menciptakan sensasi di kampungnya. Duel maut terjadi setelah 2 geng kampung yakni geng Jedor dan Jeder saling tantang di media sosial. Mereka bersepakat untuk tawuran dan disiarkan secara langsung melalui media sosial pada Kamis malam pekan lalu. Polisi telah menangkap 13 pelajar dan 2 pelaku utama. Duel yang menelan korban jiwa dipicu masalah sepele, hanya karena saling ejek dan kerap memberikan tantangan satu sama lain. Itu diawali adanya komunikasi dulu antara 2 kelompok, yaitu Jedor dan Jeder, di mana 2 kelompok ini dari desa yang berbeda namun dalam satu wilayah, yaitu di wilayah Caringin, Sukabumi. Diawali ada komunikasi lewat IG, kemudian ditentukan waktu dan tempat, dan pada saat waktu dan tempat yang ditentukan mereka bertemu, terjadilah perkelahian atau duel 2 lawan 2. Dari peristiwa tersebut, korban dari kelompok Jedor 1 meninggal dunia dan yang 1 mengalami luka sayat di tangan. Kemudian dari peristiwa itu sudah kita amankan 15 yang diduga pelaku, yaitu pelaku utama 2 orang, yaitu yang melakukan duel. Kemudian 13 lainnya adalah teman-teman dari korban ataupun pelaku yang menyaksikan, dan ada 1 yang melive-kan di IG. Sebanyak 15 pelajar ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ibu korban jatuh pingsan usai mengikuti otopsi jasad putranya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban tewas akibat luka tusuk pada bagian dada saat berduel dengan pelajar lain di Kampung Cijengkol, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Ibu ini begitu terpukul kehilangan buah hatinya bernama Jeder, berusia 16 tahun. Ia jatuh pingsan menyambut pemulangan jasad putranya usai diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga dan rekan korban juga begitu berduka. Jenazah langsung dibawa pulang ke kampung halaman di daerah Cijengkol, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Suasana duka makin terasa begitu jasad disambut keluarga dan tetangga.
Jenazah disalatkan di masjid terlebih dahulu sebelum dimakamkan di TPU Kampung Cijengkol. Korban tewas akibat duel maut dengan pelajar lain. Para pelajar ini terlibat dalam geng. Mereka saling tantang untuk tawuran dan disiarkan secara langsung melalui media sosial. Polisi telah menetapkan 15 orang, termasuk 2 pelaku utama sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka dijerat dengan pasal berlapis hingga terancam pidana penjara 15 tahun. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Pria ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, diduga kuat meninggal karena sakit. Polisi tidak menemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Penyebab tewasnya pria bernama Andi yang mayatnya ditemukan membusuk di kamar tidur di perumahan Greenland, Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, akhirnya terungkap. Polisi tidak menemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Ini terkonfirmasi dari hasil visum di Rumah Sakit Umum Daerah Luiliang bila tidak ada tanda bekas penganiayaan pada jasad. Namun polisi menemukan sejumlah obat di sekitar jasad sehingga diduga kuat korban meninggal karena sakit. Korban diperkirakan meninggal 3 hari sebelum ditemukan. Korban tinggal hanya seorang diri. Ada luka-luka atau seperti apa? Pada saat kita ketemukan di rumah, korban tersebut tidak ada luka-luka bekas kekerasan. Yang jelas di TKP kita temukan obat milik korban, obat milik korban. Kemudian kira-kira udah berapa lama kalau dilihat dari fisik itu saat itunya Kalau kematian? dia luka lebamnya di lebam mayatnya ada kurang lebih 3 harian. 3 hari. Kemudian Keluarga telah membawa pulang jasad korban untuk dimakamkan. Sementara keberadaan istri korban saat ini masih dicari polisi. Sebelum ditemukan tewas, korban tinggal sendirian karena sudah lama tidak serumah dengan istrinya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Jenazah calon gubernur Maluku Utara Benny Laos dikebumikan di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Selasa sore. Prosesi pemakaman diawali dengan ibadah pelepasan jenazah. Selain keluarga inti, ratusan pelayat ikut mengantar almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. 2 putra almarhum dan putrinya melepas kepergian ayahanda dengan penuh haru. Sejumlah figur publik juga terlihat hadir, di antaranya pasangan artis Anang Ashanti. Benny Laos meninggal dalam insiden kapal cepat Bella 72 meledak dan terbakar di Pelabuhan Regional Bobong, Taliabu Barat, Kepulauan Taliabu, Maluku Utara, hari Sabtu lalu. Beralih ke informasi lain, belasan kontrakan dan 3 buah bengkel di kawasan Soekarno-Hatta, Kota Bandung hangus terbakar Selasa siang. Sejumlah penghuni mengalami sesak napas akibat menghirup kepulan asap tebal. Kepulan asap disertai kobaran api besar menghanguskan belasan kontrakan di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa siang. Api begitu cepat membesar dan merembet sehingga bangunan ludes. Kebakaran membuat penghuni panik. Sebagian penghuni mengalami sesak napas karena menghirup kepulan asap. Para korban kemudian langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk dirawat. Akibat kebakaran, 13 kontrakan ludes. Api juga merembet ke bangunan lain sehingga 3 bengkel ikut terbakar. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting arus listrik di salah satu kontrakan yang terbakar. Api diduga dari rumah kontrakan di belakang, sekitar ada 13 kontrakan. Diduga api dari, baru diduga dari korsleting listrik dan dari informasi dari warga setempat. Tadi kejadiannya berapa? Jam 11.40. Oh, untuk bangunan yang terdampak, Pak? Bangunan terdampak 3 bengkel sama 13 kontrakan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Meski tidak jatuh korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Kebakaran akibat korsleting arus listrik juga menghanguskan sebuah rumah di Kuningan. Kebakaran terjadi saat penghuni sedang berada di luar rumah. Kobaran api membumbung tinggi dari sebuah rumah 2 tingkat di Desa Pasayangan di Kecamatan Lebakwangi, Kuningan, Selasa malam. Akses jalan sempit sempat menyulitkan petugas pemadam untuk mencapai lokasi. Belum lagi sumber air jauh dari lokasi. Petugas harus berjibaku memadamkan api selama 1 jam. Saat pemadaman berlangsung, atap bangunan roboh sehingga sempat membahayakan petugas. Meski sudah berjuang keras, namun api nyaris menghanguskan seluruh rumah dan isinya. Api diduga bersumber dari korsleting listrik, sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rumah ada 6 jiwa. Informasi yang kami terima itu sedang ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan dalam waktu cepat, tahu-tahu ketahuan sama masih keluarganya, api sudah membesar di atap rumahnya. Nah, ini jadi tegaskan dan itu dugaan sementara dan posisi rumah kosong atau bagaimana? Rumahnya rumah dihuni, cuman ketika kejadian itu tidak ada penghuninya lagi pada keluar rumah. Dan itu dugaan kami sementara sedang diinvestigasi. Informasi sementara diakibatkan oleh korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena 6 penghuni sedang berada di luar rumah. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan.